Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hafiz. Saya dari kelas 1D, Prodi Teknologi Informasi. Jadi di sini saya ingin berbagi ilmu kepada teman-teman semua dan sekaligus untuk memenuhi tugas dari dosen saya. Di sini saya ingin membahas tentang sistem operasi manajemen pil Linux. Langsung saja. Jadi di sini rumusan masalah itu adalah yang pertama, apa pengertian dari file. Yang kedua, menyebutkan beberapa hal alat-alat pengguna dalam sistem manajemen file. Tujuan penulisan ini yang pertama untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen saya. Yang kedua, untuk mengetahui tentang manajemen file yang terdapat pada Linux. Di sini ada pembahasannya. Definisi file adalah sekumpulan data atau informasi yang saling berhubungan sesuai dengan tujuan pembuatnya. Data pada file bisa berupa numerik, alfanumerik, binari, atau teks. Setiap file memiliki nama dan pengacuan terhadap suatu file menggunakan nama file tersebut. Pada Linux, penamaan file bersifat case sensitif, yaitu membedakan antara lowercase dan uppercase letters, sehingga file-file tugas merupakan file-file yang berbeda. Sebagai perbandingan, pada MS-DOS, file-file tadi dianggap sama. Pemberian nama dan extension pada Linux tidak dibatasi oleh karakternya, dan suatu file dapat memiliki lebih dari satu extension. Contohnya proc-cz, yaitu proc-c yang sudah dikompres. Selain nama, file memiliki atribut seperti type, size, time, date, dan user identification, protection, dan lain-lain. Tipe dari file dikenal dari extensionnya. Dengan tipe inilah OS dapat merespon file secara cepat. File biasanya disimpan dalam media disk atau floppy disk, hard disk, atau CD. Operasi file yang biasa dilakukan antara lain open, close, create, delete, copy, rename, read, write, update, insert, append. Pathname. Setiap file memiliki pathname. Ada dua macam pathname, yaitu pathname absolute. Suatu file didapat dari menelusuri path dari root directory. Yang kedua, pathname relatif, menelusuri path dari directory yang sedang digunakan atau directory kerja. Pembagian file. Pada umumnya ada dua macam file yang berada pada struktur file, yaitu file directory dan file biasa. Filenya bisa menyimpan data. File biasa menyimpan data, sedang file directory menyimpan nama file yang terdapat pada directory tersebut. Sebagian besar file hanya merupakan file biasa yang disebut reguler, yang berisi data biasa. Sebagai contoh, file text, file executable, atau program, input dan output dari program, dan lainnya. Selain file ini, biasa ada file-file khusus seperti berikut. Yang pertama, directories. Kedua, files. Ketiga, link. Keempat, domain. Yang kelima, netpipes. Di sini ada tabel subdirectory dan dari directory root, seperti ini contohnya. Selanjutnya ada operasi pada file dan directory. File, yang pertama cat atau menampilkan isi file. Kedua, cp menyalin satu atau beberapa file. Ketiga, find mencari file tertentu pada suatu directory. Yang keempat, ls menampilkan informasi dari file. Yang kelima, more menampilkan isi suatu file teks
per layar. Yang keenam, MP memindahkan file directory lain atau mengubah nama file. Yang ketujuh, PG menampilkan isi suatu page teks per layar. Yang kedelapan, RM menghapus file. Yang B, directory. CD mengaktifkan suatu directory sebagai directory kerja. Copy. Yang kedua, copy menyalin seluruh struktur directory atau termasuk file dan subdirectory. Yang keempat ada mkdir atau membuat directory baru. Maaf, yang ketiga mkdir. Yang keempat pwd menampilkan nama directory kerja. Yang kelima rmdir menghapus directory. Dan yang keenam mp mengubah nama directory. Selanjutnya ada struktur file. Adapun struktur dari file dapat dilihat seperti berikut ini: applist, appdirectory, appob, appmode, apppost, appcount, dan lain sebagainya. Gambaran umum file system. Selain format fisik, harddisk juga menyimpan struktur datanya dalam suatu format logic. Format yang dipakai diberi nama file system. Jadi, file system adalah suatu struktur yang digunakan sistem operasi untuk menyimpan dan membaca data dari harddisk. Adapun contoh-contoh format file system sebagai berikut: PAT atau File Allocation Table, FAT32 atau File Allocation Table 32, NTFS atau Neoteknologi File System. Ketiga varian ini umum digunakan untuk platform Windows XT, XT2, XT3. Ketiga varian ini umum digunakan untuk platform Linux OS atau 2, HPPS, Razer, dan lain-lain. Pembagian file system secara ortogonal, stable dan unstable. A. Stable. Isinya dapat di-share atau digunakan bersama dengan sistem lain. Gunanya untuk menghemat tempat. Unstable. Isinya tidak dapat di-share atau digunakan bersama dengan sistem lain, biasanya untuk alasan keamanan. Di sini ada variabel dan statik. Variabel isinya sering berubah-ubah. Statik sekali dibuat kecil kemungkinan isinya akan berubah. Bisa berubah jika ada campur tangan sistem admin. Virtual file system pada Linux. Jadi file system yang dikenali oleh virtual file system Linux terbagi menjadi 3 jenis, yaitu disk-based file system. Tipe sistem ini mematch space memory yang bisa digunakan pada partisi disk lokal. Tipe file system ini yang lumrah adalah XT2. Tipe lain yang dikenal dengan baik oleh PFS. PFS adalah satu file system bagi varian Unix seperti System F dan BSD. Yang kedua, Microscope file system dari MS-DOS, PFAT atau Windows 98, dan NTFS atau Windows NT. 3. File system ISO 99660 CD-ROM. 4. File system lain seperti HPFS atau IBM OS atau 2, HPS atau Apple Macintosh, FFS, Amiga Apache File System, dan ADFS Acorn Machines. Di sini ada Network File System. Tipe sistem ini memungkinkan akses yang mudah ke suatu file yang dapat pada jaringan komputer lain. Special File System. Tipe ini tidak mengizinkan mengatur space disk pada directory atau ports, menyediakan interface yang mengizinkan user untuk mengakses struktur data karel. Mounting dan unmounting. Agar suatu file system dapat dikenali oleh virtual file system Linux, perlu dilakukan suatu proses yang disebut mounting. Proses mounting sebenarnya adalah mempresentasikan file yang dapat pada device eksternal, misal disket, yang menggunakan file system lain menjadi inode
sementara agar dapat dibaca seperti layaknya file lainnya oleh virtual file system Linux. Jadi kesimpulan ini dengan mempelajari manajemen file dapat mengetahui bagaimana mengorganisasi atau mengatur file pada komputer atau partisi agar lebih mengatur dan tertata supaya tidak kehilangan file yang dikarenakan tertimpa dengan file lain, terhapus secara tidak sengaja, lupa tersimpan di mana, dan hal-hal lainnya, sehingga dapat mencari atau mendapatkan file yang dibutuhkan saat dibutuhkan dan file tersebut masih ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.